welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang Oedipus Complex. Ini termasuk di Parenting 101. Oke, Oedipus Complex itu apa sih? Kok kita harus tahu tentang Oedipus Complex? Oedipus Complex itu, kalau kalian yang belum nonton video aku tentang psikoseksualnya Sigmund Freud, kalian bisa langsung cek. I'll put the link in the description box. Seperti biasa. Ini tuh ada dua sebetulnya. Bukan hanya Oedipus Complex, tapi ada Electra Complex. Tapi berhubung sama, hanya ke lawan jenis aja yang berbeda, aku akan bahas semuanya di Oedipus Complex ini. Apa sih Oedipus Complex gitu ya? Oedipus Complex adalah saat dimana anak laki-laki punya ketertarikan seksual ke ibunya. Kalau kalian pernah baca Laskar Pelanginya Andrea Hirata, si Trapani juga kan itu dari pandanganku dia punya Oedipus Complex, dimana dia punya ketertarikan yang terlalu dalam dengan ibunya dan dia merasa tidak bisa hidup dengan ibunya, akhirnya dia bunuh diri. Sad ya. Nah, tapi kita nggak bakalan bahas tentang si Trapani itu, kita akan bahas tentang Oedipus Complex-nya aja. Nah, si Oedipus Complex ini sebenarnya mulai ada saat fase Palg, dimana si anak ini mulai aware tentang sekitarnya. Benar, kok si Oedipus Complex ini awal mulanya dari mana, kok kamu bisa tahu ini ada Oedipus Complex? Selain dari aku baca tentang si psikoseksualnya Sigmund Freud, ada juga dari film yang aku tonton, ada juga dari nggak sengaja aku baca, dan akhirnya aku baca secara full. Dan si Sigmund Freud ini juga buat buku tahun 1981. Bentar, aku salah. Oh ya, 1899. Awalnya tercetus dari si Oedipus Complex ini, tapi baru digunakan secara global itu tahun 1991. Oh, salah. 1910. Itu baru digunakan secara global. Bentar dulu, awalnya bagaimana nih ada Oedipus Complex? Kenapa namanya Oedipus Complex? Kenapa enggak Udin Complex? Karena awalnya itu dari ada satu tokoh Yunani namanya Oedipus Rex. Dia itu tidak sengaja membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Kalau di mitologi kita, mitologi orang Indonesia atau legenda kita, ada juga tokoh si Sangkuriang. Si Sangkuriangnya juga pengen menikahi ibunya gitu kan. Nah, sama, itu juga sama kayak gitu. Adanya Oedipus Complex ini dari zaman dulu juga sebenarnya tanpa kita sadari emang ada, tapi baru kita bahas setelah ilmu pengetahuan ini maju gitu ya. Ini adanya di ilmu psikologi. Kalian kalau mau baca silahkan baca-baca bukunya. Bukunya berjudul The Interpretations of Dreams, yang ditulis oleh Sigmund Freud. Kalian bisa cari sendiri gitu ya. Nah, ya itu tadi yang mendasari muncullah kata-kata Oedipus Complex, dimana anak ini akan merasa bahwa ayahnya atau ibunya sebagai saingan. Kalau anak laki-laki merasa bahwa ayahnya yang saingan, kalau anak perempuan atau Electra Complex itu merasa bahwa ibunya yang sebagai saingan. Apakah ini wajar? Wajar, tapi apakah ini harus dibiarkan? Enggak harus dibiarkan. Ini harus difikskan. Dia harus mengerti bahwa beginilah begini dan begitulah begitu. Ya, dia harus mengerti bahwa itu bukan sebagai saingan, itu sebagai kalian harus admire parent kalian sama besar. Gitu. Jadi ada saatnya dimana anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai saingan dan anak perempuan menganggap ibu sebagai saingan gitu.
dia sadar mereka anak yang mempunyai Oedipus kompleks atau Electa kompleks, mereka sadar bahwa mungkin ayahnya lebih kuat, ayahnya lebih tangguh, ayahnya lebih tegas. Untuk perempuan, ibunya lebih cantik, ibunya lebih elegan, ibunya bisa lebih apapun gitu dari dia. Dan ada muncullah kemudian perasaan bahwa ingin menyingkirkan ibu atau ayahnya. Kita langsung maju ke tanda-tandanya. Tanda-tanda dari Oedipus kompleks dan Electa kompleks ini, yang pertama, bersikap posesif. Untuk anak laki-laki akan bersikap posesif kepada ibunya. Sementara anak perempuan akan bertingkah sangat posesif ke ayahnya. Yang kedua, tidak membiarkan ayahnya menyentuh ibunya untuk Oedipus kompleks. Sementara untuk Electa kompleks tidak membiarkan ibunya menyentuh ayahnya gitu. Terus yang ketiga, mereka akan mengusahakan gimana caranya bahwa mereka ingin ada selalu setiap saat dimanapun dengan orang tuanya. Misalkan dia pengen tidur bareng gitu, itu juga salah satu tanda Oedipus kompleks. Yang keempat, yang terakhir, mereka akan cenderung memisahkan. Kamu jangan dekat-dekat sama ibuku, kamu jangan dekat-dekat dengan ayahku, kayak gitu. Itu juga salah satu aspek. Tapi sebetulnya Oedipus atau Electa kompleks ini tidak bisa dilihat dengan begitu aja gitu, nggak bisa. Nggak, oh anak ini kayak begini Electa kompleks, enggak. Oh anak ini kayak begini Oedipus kompleks, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang nggak pasti. Dan ini masih kontroversial di ilmu psikologi. Untuk orang-orang psikologi, seperti biasa, correct me if I'm wrong, kalau misalkan aku salah, kalau misalkan oh enggak, ini kayak sebenarnya kayak begini gitu ya, kalian bisa langsung komen down below ya. Nah ini juga harus di fix di fase falik ini, karena kalau misalkan enggak, akan ada perilaku menyimpang gitu. Nah perilaku menyimpang ini harus pokoknya fase falik ini konfliknya itu harus terselesaikan ya. Kalau enggak, adanya kecenderungan seksual yang tidak lumrah gitu ya, tidak umum lagi. Ke si Trapani itu, dia kan terlalu ketergantungan dengan ibunya. Itu juga termasuk Oedipus kompleks yang udah kronis kalau kata bahasa kedokterannya gitu ya. Nah kalau nggak terselesaikan, jadi adanya keterpakuan, adanya terlalu antara anak dengan orang tua, seperti anak laki-laki ke ibunya atau anak perempuan ke ayahnya. Sebenarnya kan harusnya seimbang ya, ketertarikan antara kedua parent itu harusnya seimbang. Oh begini, aku tertarik dengan ayahku karena dia begini, oh aku tertarik dengan ibuku karena dia begini. Harusnya kan seimbang gitu ya. Tapi kalau Oedipus kompleks itu jompleng gitu ke arah lawan jenis kayak gitu. Nah kalau misalkan nggak terselesaikan nih si konflik di masa falik, Oedipus kompleksnya atau Electa kompleksnya masih ke bawah, dia akan cenderung mencari pasangan yang mirip dengan orang tuanya. Misalkan anak laki-laki, dia akan cenderung mencari pasangan yang mirip dengan ibunya, bahkan di usianya. Untuk anak perempuan, bisa aja dia mencari pasangan yang lebih mirip ke ayahnya. Bisa aja dia menikahi pasangan yang umurnya mirip, hampir sama dengan orang tuanya. Bisa seperti itu. Age gap-nya terlalu tinggi gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Apakah itu normal? Kan sebenarnya enggak ya. Tapi memang banyak di luaran sana yang punya, yang marriage-nya itu punya age gap yang besar gitu ya. Kalau 10 tahun kayaknya masih normal sih kalau dari pandanganku. Tapi kalau misalkan udah 20 tahun itu kayaknya udah termasuk age gap yang panjang ya, yang enggak lumrah gitu.
Dan ini juga bisa menjadi cikal bakal anak kecil ya, anak yang misalkan baru 23 tahun menikahi perempuan dengan usia 40 sekian tahun. Itu juga kayak apa, dampak sebetulnya dari Oedipus kompleks. Tapi kalau misalkan bedanya cuma 4 tahun atau 3 tahun, itu masih normal dalam kacamataku ya. Kalau kalian punya kayak, oh enggak kok ini masih normal, kalau misalkan segini, oh ini masih normal, kita bisa diskusi di komen down below, and I'll see you on the next video. Bye!